Jangan skip video ini karena di akhir cerita ada satu fakta yang bikin merinding. 4 orang mendaki yang turun cuma 1. Dan menurut data registrasi, sejak awal dia hanya sendirian. Dan sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau kamu mendengar namamu dipanggil di gunung. Kamu jawab atau diam. Dan jangan lupa subscribe karena setiap minggu kita akan membuka kisah-kisah yang mungkin seharusnya tidak pernah diceritakan. Tonton sampai akhir karena ada satu detail kecil yang sering tidak disadari, dan itu kuncinya. Kisah ini datang dari seorang pendengar yang meminta namanya disamarkan. Kita sebut saja namanya Raka. Ia dan 3 sahabatnya berencana mendaki sebuah gunung di wilayah Jawa Barat. Bukan gunung populer seperti Gunung Gede, bukan juga Gunung Ciremai. Gunung ini jarang didatangi. Warga menyebutnya Gunung Karangireng. Konon dulu ada ritual tumbal di sana. Dan setiap beberapa tahun sekali selalu ada pendaki yang hilang. Tapi seperti biasa, anak muda sering merasa dirinya kebal mitos. Hari pertama pendakian terasa normal. Jalur cukup terjal tapi masih aman. Namun semakin tinggi mereka naik, suasana berubah. Hutannya terlalu sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada angin, bahkan daun pun seperti tak berani bergerak. Saat mereka tiba di pos 3, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Mereka mendirikan tenda. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, Dimas terbangun. Ia mendengar suara tangisan perempuan. Pelan, dekat, seperti tepat di luar tenda. Dimas membangunkan Raka. "Kak, kamu dengar gak?" Raka menahan napas. Tangisan itu semakin jelas. "Kenapa kalian datang?" Suara itu seperti bisikan yang bercampur angin. Raka memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda. Di antara kabut berdiri sosok perempuan berpakaian putih. Astagfirullahaladzim, ujar Raka. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya tidak menyentuh tanah, dan yang membuat darah Raka membeku, lehernya miring seolah patah. Raka menutup kembali tenda dengan tangan gemetar. Besok paginya Dimas demam tinggi. Ia mengigau, dia memanggil, dia bilang satu harus tinggal. Mereka memutuskan tetap naik, dan kesalahan terbesarnya di jalur menuju puncak. Mereka mulai merasa berjalan terlalu lama. Jalur seperti berputar. Batu besar yang sama muncul lagi dan lagi. Kompas berputar tak terkendali. GPS kehilangan sinyal. Tiba-tiba suara Dimas terdengar dari arah belakang. "Tunggu, aku capek nih." Padahal Dimas berjalan paling depan. Mereka menoleh dan melihat Dimas berdiri di belakang mereka dengan senyum yang terlalu lebar. Bukannya kamu tadi di depan?" tanya Raka. Dimas tidak menjawab. Lalu terdengar suara lain dari arah depan. "Tolong, itu suara Dimas." Mereka membeku. "Kak, kalau yang di depan Dimas, yang di belakang siapa?" Sosok yang bersama mereka perlahan menoleh. Matanya hitam, senyumnya melebar sampai ke pipi, dan dalam hitungan detik sosok itu berubah. Rambutnya memanjang, tubuhnya membungkuk, wajahnya rusak seperti terbakar. Ia berteriak, suara yang bukan suara manusia. Dimas yang asli tiba-tiba berlari ke arah jurang, seolah dipanggil sesuatu. Raka mengejar, dan
terlambat. Dimas hilang ditelan kabut. Mana Dimas? Jeritannya hanya terdengar sekali, lalu sunyi. Dua temannya panik. Mereka berlari turun tanpa arah. Kabut semakin tebal. Pohon-pohon terlihat seperti bayangan manusia, dan di tengah kabut berdiri banyak sosok. Puluhan diam mengelilingi mereka. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan semuanya berbisik bersamaan. Salah satu teman Raka tiba-tiba berhenti. Aku dengar ibu memanggil. Ia melangkah masuk ke kabut, wajahnya kosong. Raka mencoba menariknya, tapi tubuh temannya terasa dingin seperti mayat. Ia terlepas dan hilang. Kini hanya Raka dan satu temannya yang tersisa. Mereka berlari tanpa henti sampai akhirnya temannya terpleset dan jatuh ke lereng curam. Raka berusaha menahan tangannya, namun sesuatu menariknya dari bawah. Tangan pucat dengan kuku panjang mencengkram kaki temannya. Tarikan itu terlalu kuat. Temannya terlepas dan hilang. Raka sendirian. Kabut mulai membentuk lingkaran di sekelilingnya, dan dari dalam kabut muncul perempuan berleher miring itu. Kini wajahnya terlihat jelas, kosong, luka di mana-mana. Mulutnya robek sampai telinga. Raka berteriak sekuat tenaga. Lalu semuanya gelap, dan pagi harinya tim SAR menemukan Raka di kaki gunung sendirian, linglung, penuh luka gores, namun yang membuat petugas merinding. Di buku registrasi pendakian hanya ada satu nama, ya, Raka. Tidak ada Dimas, tidak ada dua lainnya. Seolah sejak awal ia mendaki sendirian, dan setiap malam sampai hari ini Raka masih mendengar suara itu, tangisan dan bisikan pelan. Jika suatu hari kalian mendaki dan hutan terasa terlalu sunyi, jika kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan kalian mendengar nama kalian dipanggil, jangan pernah menjawab, karena mungkin saja gunung itu sedang memilih siapa yang akan tinggal. Selamat malam dan hati-hati dengan setiap langkah kalian.